Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Kusuma Dewi. NIM saya 1805520079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perbankan syariah, di mana materi kali ini yaitu mengenai prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah sendiri itu meliputi 3 hal, yaitu ada jenis akad, yang kedua, larangan transaksi yang mengandung barang dan jasa yang diharamkan, dan yang ketiga yaitu larangan transaksi dengan sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan menyinggung sedikit mengenai konsep memelihara harta kekayaan dan juga lembaga keuangan syariah. Konsep memelihara harta kekayaan menurut Islam bertujuan agar harta yang dimiliki manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah. Apa itu lembaga keuangan syariah? Menurut Dewan Syariah Nasional, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Mari kita masuk dalam materi inti kita. Jenis akad dalam perbankan syariah. Sebelum ke jenis-jenisnya, mari kita ketahui apa pengertian dari akad itu sendiri. Pengertian akad sendiri ada 2, yaitu secara bahasa atau al-uhud yang mempunyai arti ikatan atau mengikat. Sedangkan secara istilah, akad adalah keterpautan ijab dengan qabul menurut konteks yang dibenarkan syariah yang memunculkan implikasi pada objeknya. Ada 2 jenis akad dalam perbankan syariah, yaitu akad tabaruk dan juga akad tijaroh. Akad tabaruk sendiri adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Sedangkan akad tijaroh sendiri yaitu akad atau perjanjian yang menyangkut transaksi laba atau for profit transaction. Akad tijaroh sendiri dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu natural uncertainty contract. Jenis akad ini yaitu akad yang merupakan jenis kontrak yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam perolehan keuntungan. Contohnya saja yaitu akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad muzaroah. Kemudian yang kedua yaitu natural certainty contract. Jenis akad ini kebalikan dari akad yang pertama tadi. Jika akad yang pertama mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, maka akad ini adalah jenis kontrak yang memiliki kepastian dalam perolehan keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah dan juga waktu penyerahannya. Kita akan membahas mengenai akad yang kedua tadi. Berikut saya akan menjelaskan macam-macam dari natural certainty contract. Yang pertama yaitu akad jual beli. Akad jual beli itu ada 4. Yang pertama, bai naqdot adalah jual beli yang dilakukan secara tunai, di mana uang dan barang diberikan pada awal transaksi. Sama-sama diberikan pada awal transaksi, kayak kita beli-beli biasanya. Kemudian bai muajal adalah jual beli dengan cara cicilan, di mana barang diberikan terlebih dahulu, kemudian pembeli membayarnya sesuai dengan kesepakatan atau membayar langsung penuh pada akhir periode.
Yang ketiga yaitu murabahah, adalah jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Berarti penjual memberikan pengertian bahwasanya semisal seperti ini, saya beli barang ini seharga sekian, saya ingin menjual dengan Anda dengan harga sekian, apakah Anda keberatan? Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu salam, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kalau di zaman sekarang mungkin lebih terkenalnya dengan pre-order. Itu kalau mungkin sebutan-sebutan kita. Kalau misalkan di perbankan syariah, mereka lebih mengenalnya salam. Itu sama seperti pre-order, cuma itu ada prinsip-prinsipnya sendiri. Kalau di perbankan syariah kita masuk dalam akad sewa menyewa, antara lain yaitu ijarah mutahiyah bitamlik dan juga ju'alah. Yang pertama, ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ya seperti sewa-sewa biasanya, seperti kita sewa mobil ataupun apa. Sedangkan ijarah mutahiyah bitamlik yaitu ijarah yang memungkinkan pemindahan kepemilikan atas objek ijarah tadi. Di sini bisa benda maupun jasa pada akhir periode. Misal saya sewa suatu gedung, kemudian pada akhir periode saya ingin membeli gedung tersebut, bisa saja ini masuknya di ijarah mutahiyah bitamlik. Yang ketiga yaitu ju'alah, adalah ijarah yang pembayarannya didasarkan pada kinerja objek yang disewa atau diupah. Kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Hukum dari muamalah itu sendiri adalah diperbolehkannya kecuali terdapat ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan tersebut sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindari kemudaratan. Bagi industri perbankan syariah itu sendiri, pelanggaran terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian mau mengajukan pembiayaan ke bank syariah, biasanya sebelum itu di ACC atau disetujui, maka talent bank atau petugas bank akan mewawancarai atau menginterogasi kita. Apa sih tujuan dari pengajuan pembiayaan kita ini? Untuk apa? Seperti itu. Apakah menyeleweng dari ajaran syariah atau tidak? Kalau menyeleweng berarti kita tidak lolos, kita tidak akan di ACC. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan suatu hal, maka juga diharamkan hasil dari penjualannya. Rasulullah melarang menjual bangkai, khamar, babi, patung, dan lain sebagainya. Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumannya, yaitu menjual narkoba, ganja, opium, atau psikotropika lainnya. Itu sudah jelas-jelas sangat dilarang oleh syariah. Materi yang terakhir yaitu larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Ada banyak sekali di sini, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tadlis, adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
Ada 4 hal pokok dalam jual beli ini, yaitu ada kuantitas, yaitu jumlah dari barang yang akan kita jual, kemudian kuantitas atau keadaan suatu barang yang akan kita jual, harga, dan juga waktu penyerahan barang tersebut. Tadlis akan terjadi jika salah satunya itu ada ketidaktahuan antara penjual ataupun pembeli. Misalkan kuantitas atau jumlah, salah satu pihak mengurangi jumlah barang tanpa ada kesepakatan. Misalkan saja penjual mengurangi kuantitas yang semestinya dijual, tapi tidak mengurangi harganya, seperti itu. Yang kedua yaitu kualitas, keadaan suatu barang, yaitu salah satu pihak mengetahui barang tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sempurna ataupun cacat, tapi tidak mengurangi harganya. Semisal saja barang itu sudah lama, barang itu sudah mendekati expired, tapi tidak dikurangi harganya oleh penjual tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu harga, ketidaktahuan pembeli atas harga pasar dari suatu barang. Yang keempat yaitu waktu penyerahan. Di sini terjadi tadlis apabila penjual menutupi keterbatasannya dalam menyerahkan barang yang lebih lambat dari waktu yang telah dijanjikan. Yang kedua yaitu gharar, hampir sama dengan tadlis, namun dalam gharar dua belah pihak tidak mengetahui salah satu dari 4 hal pokok tersebut. Misalnya dari segi kualitasnya, penjualan binatang yang masih dalam perut induknya, sama-sama belum mengetahui antara penjual dan pembeli bagaimana keadaan si anak binatang ini dari segi kualitasnya, seperti itu. Kalau misalkan dari segi kuantitas, pembelian seluruh hasil panen saat belum menunjukkan hasilnya, misalkan beli apukat tapi belum mengetahui atau belum berbuah, itu juga termasuk dalam gharar. Kemudian dari segi harga, yaitu tidak mengetahui kesepakatan harga yang digunakan, apakah menggunakan harga pasar atau bagaimana. Yang keempat yaitu penyerahan, terdapat ketidaktahuan antara penjual dan pembeli kapan akan memberikan, kalau misalkan dari segi penjual, kapan akan mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Dari segi pembeli pun tidak mengetahui kapan kita akan menerima barang yang kita beli. Contohnya, semisal kita beli barang, kemudian barang itu hilang, penjual kan juga nggak tahu kapan akan mengganti kepada kita, dan kita juga tidak tahu kapan kita akan menerima gantian tersebut. Yang ketiga yaitu bai ikhtiar. Ikhtiar sendiri adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Sedangkan bai ikhtiar adalah memberi barang dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pergerakan pasar, membeli dengan kuantitas yang sangat besar sehingga stok di pasaran itu menipis, lalu mengeluarkan barang dengan harga tinggi karena masyarakat membutuhkan, ya mereka tetap membeli barang tersebut. Kita ambil contoh saja di keadaan kita sekarang ini, kita sangat memerlukan masker, sedangkan kita sangat sulit untuk mendapatkan masker tersebut. Kalau misalkan kita sangat membutuhkannya, berapapun harganya, pasti kita beli. Masker yang tadinya 50.000 saja, sekarang 500.000 kita beli. Itu termasuk dalam bai ikhtiar, dimana mungkin juga orang-orang yang memiliki uang, mereka membeli masker secara kuantitas yang sangat besar karena mereka mengetahui kalau Indonesia akan terkena virus ini. Kemudian mereka mengeluarkannya dari sedikit. Mereka cari peluang
di mana masyarakat benar-benar membutuhkan masker tersebut. Yang keempat yaitu Mbak Inaji adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah ada permintaan yang banyak terhadap suatu produk sehingga harga jual akan naik. Ini biasanya dilakukan di pasar-pasar biasa. Kalau misalkan, oh ya Mbak, ini tuh sangat dicari-cari loh gitu. Kalau di sana-sana harganya segini, itu termasuk dalam Mbak Inaji. Yang kelima yaitu maisir, merupakan sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Ini sangat dilarang oleh syariah Islam. Dalam Islam sendiri itu sangat mementingkan bagaimana kita itu bisa adil. Misalkan kita untung, ya pembeli bisa untung, penjual bisa untung, jadi sama-sama bisa untung. Kita tidak boleh merugikan satu sama lain. Yang keenam yaitu riba, adalah tambahan yang disyaratkan tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Barang-barang yang terkena hukum riba antara lain yaitu emas, perak, bur, yaitu suatu jenis gandum, syar, yaitu sama suatu jenis gandum juga, kurma, dan juga garam. Jenis-jenis riba diantaranya yaitu riba dain, yaitu riba dalam utang piutang. Ada dua bentuk riba, yaitu penambahan harta sebagai denda dari mundurnya jatuh tempo. Yang kedua yaitu pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad. Yang kedua yaitu riba fadl, adalah riba yang terjadi akibat adanya selisih timbangan. Yang ketiga yaitu riba nasiah, adalah riba yang terjadi akibat adanya tempo dalam serah terima barang. Kaidah jual beli falas atau valuta asing menurut syariah itu ada dua, yaitu bila jual beli falas dari mata uang yang sejenis, misalnya dolar dengan dolar, maka disyaratkan adanya tamasul atau kesamaan ukuran, dan juga tahabud atau serah terima di tempat. Yang kedua, bila jenis mata uang yang berbeda, misalnya rupiah dengan dolar, hanya disyaratkan adanya tahabud, yaitu menyerahkan di tempat atau kontan. Dampak negatif riba bagi individu pelakunya. Yang pertama yaitu riba memberikan dampak negatif pada akhlak dan juga jiwa pelakunya. Kemudian riba merupakan perbuatan kaum Yahudi. Yang ketiga, riba adalah akhlak kaum jahiliyah, di mana kaum itu bahkan masih dalam kebodohan. Kemudian perilaku riba dibangkitkan pada hari kiamat kelak seperti orang gila. Saya juga pernah mengetahui kalau riba itu sama saja dengan memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Sudah bangkai dimakan lagi, apakah itu kan juga sangat memberikan tamparan pada kita supaya kita menghindari riba. Riba sangat jahat kalau menurut saya. Misalkan orang yang meminjamkan uang dengan riba, orang itu membutuhkan uang, sudah jelaskan membutuhkan uang, masa dibebani lagi dengan bunga-bunga yang tidak masuk akal. Katakanlah meminjam 500, nanti jadinya bisa 1 juta, bisa 2 juta. Kalau misalkan jatuh temponya kita telat, kita bayarnya telat, sangat banyak sekali rentenir yang berkeliaran, perintah darat yang berkeliaran di Indonesia. Kemudian dampak negatif riba bagi masyarakat dan perekonomian. Riba menimbulkan kebencian pada individu dan masyarakat. Misalkan ada orang yang riba, kemudian orang yang menerapkan riba, misalkan meminjamkan uang dengan bunga-bunga yang tidak masuk akal. Kemudian semisal saya yang meminjam, saya tidak bisa mengembalikannya,
maka orang yang meminjamkan uang itu kan otomatis akan membenci saya kan. Kemudian masyarakat juga akan membenci orang yang meribakan uangnya atau merentenirkan uangnya itu. Masyarakat akan kehilangan rasa pedulinya akibat riba. Ialah masyarakat akan menjadi tega dengan sesama. Misalkan yang miskin akan menjadi miskin, tambah miskin lagi. Yang kaya akan tambah kaya. Soalnya kan uangnya itu beranak pinak tanpa adanya tanpa adanya hambatan ya, kalau misalkan seperti itu. Mereka tidak mempedulikan bagaimana caranya, harus bisa. Kalau nggak bisa ya apa yang bisa dijual dari apa yang kamu punya, jualah gitu. Biasanya sih seperti itu. Kemudian perekonomian diarahkan ke arah yang menyimpang dan akan mengakibatkan perilaku boros. Kita pikir aja gini, kalau kita memperoleh uang itu dengan mudah, maka kita juga akan menghamburkan uang itu juga dengan mudah. Misalkan, uangku masih segini banyak kok, ya udah aku beli ini tanpa memikirkan ke belakangnya seperti apa, seperti itu. Riba merupakan perantara untuk menjajah negeri Islam. Benar, Indonesia bukan negeri Islam, tapi notabene masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Jadi mari Indonesia bersihkan lagi dari riba. Semoga kita semua terhindar dari riba. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang menyeleweng dari syariah. Mari kita pikirkan kembali apa yang sudah kita lakukan, apakah itu sudah benar atau belum. Kita koreksi diri kita masing-masing, kita kaji lagi, kita perbaiki lagi, karena manusia itu tempat luput dan dosa, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jual beli di atas akad saudaranya. Setelah riba, kita akan bahas jual beli di atas akad saudaranya. Saat pembeli mencari barang dan ingin membelinya, maka sebagian pedagang juga akan memberikan tenggang waktu kepada pembeli tersebut untuk memikirkan apakah ia jadi untuk membeli barang ini atau tidak. Seperti itu biasanya. Dalam keadaan ini, penjual lain tidak boleh masuk dalam akad jual beli yang pertama. Penjual lain tidak boleh menawarkan barangnya kepada pembeli yang sedang memikirkan apakah ia ingin membeli barang itu atau tidak. Seperti itu. Karena itu sudah lapak orang lain, itu udah konsumen orang lain. Biarkan pembeli itu memutuskan dulu tanpa kita memasuki ranahnya. Kemudian kalau pembeli itu sudah memutuskan, baru kita masuk untuk menawarkan barang kita tanpa menjelek-jelekan barang yang kemarin yang ingin beliau beli itu. Karena dalam Islam itu sangat rentan ya, kalau misalkan bahas tentang menjelek-jelekan, memfitnah gitu kan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau misalkan kita memfitnah pedagang lain, misalkan saya memfitnah pedagang lain, saya penjual, saya memfitnah penjual lain, itu termasuk dalam jual beli di atas akad saudaranya jika saya masuk dalam situasi di mana pembeli masih memikirkan dia akan membeli barang itu atau tidak. Selanjutnya, jual beli dengan cara in'ah. Menjual suatu barang kepada pembeli namun dengan tempo. Namun kamu membeli barang itu lagi dari pembeli yang tadi dengan harga yang lebih murah karena kamu bayarnya secara cash. Nah, itu tidak adil. Karena pertama, kita menjual barang itu dengan harga yang tinggi dikatakan karena mereka itu mencicil kepada kita. Kemudian kan itu harga pokok perolehannya sudah besar kan. Kalau misalkan mereka mau menjual lagi dengan harga yang lebih, kita membeli dengan harga yang lebih
lebih rendah karena kita membelinya secara cash. Itu tidak adil karena mereka sudah membelinya dengan harga yang mahal, masa kita membelinya dengan harga yang murah? Masa mereka harus rugi sedangkan kita untung? Kembali lagi, Islam itu adil, Islam itu rahmatan lil alamin, syariah itu indah. Jika memang dijalankan dengan benar, ya semuanya akan berkah, semuanya akan mengalir seperti itu. Yang selanjutnya, jual beli dengan menjadi perantara atau samsaran. Catatan, samsaran yaitu jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan meminta agar dijadikan perantara jual beli. Misalkan saya meminta untuk menjadi perantara, terus saya meminta sebagian uang atau lain sebagainya, itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Terkecuali jika ada seseorang terus menunjuk kita untuk menjadi samsaran ini, untuk menjadi perantara ini, itu baru diperbolehkan. Misalkan ada orang yang datang kepada saya, Mbak, tolong saya ingin beli ini. Anda yang sudah di kota ini, mungkin Anda mengetahui tempat ini, tolong dong saya diantarkan, tolong dong saya diberi arahan, seperti itu. Kalau misalkan kita yang meminta, at least itu sangat tidak dibenarkan dalam syariah, karena kita kayak apa ya, kalau saya pas waktu SMK pernah dengar seperti ini, jangan pernah mengajukan diri, tapi saat ditunjuk maka siaplah, seperti itu. Karena kita nggak boleh mengajukan diri, misalkan saya nggak boleh mengajukan diri saya sebagai pemimpin ataupun apa, terkecuali kalau saya ditunjuk, karena saya mengetahui apa kekurangan saya tidak pantas dan lain sebagainya. Karena Islam juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus mengetahui dulu kekurangan kita dulu, mengkaji dulu kekurangan kita, baru kita pede lah mengajukan diri kita. Nah, jual beli dengan menjadi perantara samsaran ini yang tidak diperbolehkan, yaitu dengan meminta agar dijadikan perantara jual beli itu sendiri dan meminta sebagian uang. Misalkan harganya itu sebenarnya hanya sekian, tapi kita meminta lebih dari itu. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan lagi ya. Sudah menjadi perantara, sudah riba juga termasuk, karena meminta meminta harganya itu lebih double kan yang kita lakukan pastinya, maka dosanya juga akan dilipat gandakan sesuai dengan amalan yang kita perbuat. Yang terakhir yaitu jual beli dengan cara talaki al-rukban, yaitu jual beli yang terjadi dengan dua akad yang saling berkaitan, di mana berlakunya akad pertama bergantung pada akad kedua, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun objek akad. Dari hal-hal yang telah kita pelajari tadi, dapat kita petik suatu pembelajaran yang sangat berharga, yaitu kita harus memiliki ilmu untuk melakukan transaksi, untuk melakukan hal-hal. Kita itu harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu kita akan salah, tanpa ilmu kita tidak mengerti jalan yang sebenarnya, apa yang akan kita lakukan, salah atau tidaknya. Maka kita harus belajar kembali, mengkaji kembali. Kesimpulannya, dari awal sampai akhir ada akad, kemudian ada juga hal-hal yang diharamkan sesuai dengan zatnya, ada juga hal-hal yang diharamkan karena memperolehnya, proses memperolehnya. Islam itu sangat menjaga kita, Islam itu sangat memperhatikan kita, Islam itu sangat semua itu sudah tertata sedemikian rupa, kita tinggal menjalankan. Kita kan Islam itu kan agama penyempurna dari agama-agama terdahulu.
Semua sudah ada di Al-Quran, semua sudah ada di hadis. Mari kita mengkaji lagi, mari kita memperbaiki diri lagi. Semoga kita senantiasa diberikan diberikan rahmat oleh Allah, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak diajarkan dalam Islam. Semoga juga dengan pembelajaran kali ini kita semua dapat terbuka lagi hati dan pikirannya untuk kedepannya. Semoga terutama untuk mengurangi riba, karena riba ini sudah sangat mendarah daging sepertinya. Semoga saja bisa dikurangi sedikit-sedikit dan juga bisa hilang, insya Allah. Demikian presentasi saya, demikian penjelasan saya mengenai prinsip dasar perbankan syariah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.